Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang telah Kau limpahkan ridhomu kepada hambamu dalam setiap derap langkah mengarungi kehidupan ini. Salawat sering salam kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memperjuangkan Islam. Terima kasih kepada semua mahasiswa atas perhatiannya dan dukungannya yang diberikan kepada saya sebagai dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan Islam. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul atau tema Tujuan Pendidikan Nasional. Saya menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyampaian materi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, saya sebagai pemateri sangat mengharapkan saran-saran dan masukan-masukan yang membangun bagi kesempurnaan materi ini. Sebelumnya, mari kita perhatikan tentang penjelasan pengertian pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan merupakan usaha sadar atau sengaja. Dalam hal ini berarti ada tujuan yang ingin dicapai. Pendidikan merupakan aktivitas yang berorientasi kepada tujuan, atau juga aktivitas yang bersifat teologis. Selanjutnya mari kita lihat tujuan dan fungsi pendidikan. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa agar berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Silakan perhatikan klasifikasi tujuan pendidikan. Dalam konteks pendidikan, Bloom dan kawan-kawan telah merinci perilaku manusia dengan sistematika disusun secara meningkat dalam rangka mengembangkan perangkat-perangkat tujuan pendidikan yang berorientasi pada perilaku atau behavior objectives yang dapat
diamati observable dan dapat diukur atau measurable secara ilmiah atau scientific. Mengenai ketiga domain seperti tersebut yang sudah saya sebutkan, yang pertama the cognitive domain atau kawasan kognitif. Ini meliputi knowledge atau pengetahuan, comprehension, pemahaman, application atau penerapan, analisis, sintesis atau memadukan, dan yang terakhir adalah evaluation atau evaluasi. The effective domain atau kawasan efektif itu meliputi receiving atau penerimaan, responding, sambutan, valuing atau penghargaan, organization, pengorganisasian, ada characterization atau karakterisasi, dan yang ketiga the psychomotor domain itu termasuk kepada kawasan konatif. Itu yang meliputi gross body movement atau gerakan jasmani biasa, finally coordinated movement atau gerakan indah, non-verbal communication set atau komunikasi non-verbal, yang terakhir speech behavior atau perilaku verbal. Mari kita perhatikan tujuan pendidikan secara hierarkis. Yang pertama ada tujuan umum pendidikan nasional, yaitu tujuan pendidikan yang diusahakan untuk dicapai oleh semua kegiatan pendidikan di Indonesia. Tujuan ini rumusannya terdapat pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau GBHN. Tujuan institusional itu tujuan pendidikan yang berusaha dicapai oleh setiap institusi pendidikan dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Ada tujuan kurikuler, yaitu adalah tujuan pendidikan yang berusaha dicapai melalui mata pelajaran atau mata kuliah tertentu. Selanjutnya, terakhir tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pendidikan yang berusaha dicapai melalui proses belajar dan pembelajaran. Silakan Anda perhatikan ilustrasi dari tujuan pendidikan nasional dengan kurikulum, proses belajar dan pembelajaran, dan evaluasi pendidikan. Baik, selanjutnya kita bahas dulu terkait dengan kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan tentunya mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Pengembangan kurikulum secara berdiverifikasi dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah. Prinsip penyelenggaraan pendidikan.
Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna. Pendidikan sistem terbuka ini maksudnya adalah fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan. Pendidikan multimakna ini memiliki arti bahwa proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembawaan watak dan kepribadian serta berbagai kecakapan hidup. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendidikan dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam implementasinya, evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan non-formal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik, yaitu untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan tentunya dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Pemerintah dan pemerintah daerah terus melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur jenjang, dan jenis pendidikan. Masyarakat dan atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.